Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulistiani, mahasiswi IAIN Syekh Nurjati Cirebon, jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 6. Video ini bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah, yaitu mata kuliah Micro Teaching. Sebelum kita membahas mengenai 3 poin utama tugas guru, kita harus mengetahui pengertian mengenai guru itu sendiri. Saya akan menyampaikan pengertian guru menurut para ahli. Secara tradisional, pengertian guru adalah seseorang yang berdiri di depan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Mulyasa berpendapat bahwa pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran yang memiliki sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 adalah guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Pembelajaran adalah sebuah proses yang dilakukan untuk mentransfer ilmu pengetahuan, penguasaan kemahiran, dan tabiat, serta untuk memperoleh sikap dan kepercayaan individu. Sugiana berpendapat bahwa pembelajaran adalah suatu upaya yang sistematik dan sengaja untuk menciptakan agar terjadi kegiatan interaktif, edukatif antara dua pihak yang saling berkaitan, yaitu peserta didik sebagai warga belajar dan pendidik sebagai sumber belajar yang melakukan kegiatan membelajarkan. Setelah kita mengetahui pengertian guru dan pembelajaran, sekarang kita akan membahas dan mengetahui mengenai tugas-tugas guru pada tahap sebelum pembelajaran atau pada tahap perencanaan. Kegiatan pembelajaran yang baik adalah kegiatan yang senantiasa berawal dari rencana yang matang. Perencanaan yang matang akan menunjukkan hasil yang optimal dalam pembelajaran. Perencanaan ini merupakan proses awal untuk menyusun sesuatu yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan bersama yang telah ditentukan. Dalam pelaksanaan perencanaan ini dapat disusun berdasarkan kebutuhan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan pembuat perencanaan itu sendiri. Kegiatan perencanaan pembelajaran yang direncanakan harus sesuai dengan target pendidikan. Guru sebagai subjek dalam membuat perencanaan pembelajaran ini harus dapat menyusun berbagai pengajaran sesuai dengan pendekatan dan metode yang akan digunakan nantinya. Awal, sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan yaitu seorang guru mata pelajaran harus menyiapkan silabus. Silabus ini merupakan rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi dasar, materi pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, sumber belajar yang dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan. Silabus ini disusun berdasarkan standar isi yang ada di dalamnya, terdapat identitas mata pelajaran, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi, pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator penilaian, alokasi waktu, dan menjawab pertanyaan permasalahan yang ada. Berikut ini beberapa tahap dalam mengembangkan silabus. Yang pertama adalah perencanaan, kedua tahap pelaksanaan, yang ketiga tahap perbaikan, keempat tahap pemantapan, dan yang kelima yaitu tahap penilaian silabus. Seorang guru profesional ketika kegiatan pembelajaran akan dilakukan, selain menyusun silabus, ia juga akan menyusun prota atau program tahunan. Program tahunan ini merupakan program umum yang dilakukan pada setiap mata pelajaran untuk setiap kelasnya, yang berisi garis-garis besar kegiatan yang akan dikembangkan oleh guru mata pelajaran untuk waktu 1 tahun,
yang akan disusun sebelum tahun ajaran baru dimulai. Hal ini karena akan menjadi pengembangan pada program berikutnya. Dapat beberapa komponen yang harus ada dalam program tahunan. Yang pertama, identifikasi. Yang kedua, standar kompetensi. Yang ketiga, standar kompetensi dasar. Yang keempat, alokasi waktu. Dan yang terakhir yaitu komponen keterangan. Kemudian selanjutnya adalah PROMES atau program semester. Rencana program semester adalah penjabaran dari program tahunan. Jika program tahunan disusun untuk menentukan jumlah jam yang diperlukan dalam mencapai kompetensi dasar, maka program semester diarahkan untuk menjawab minggu keberapa atau kapan pembelajaran akan mencapai kompetensi dasar itu dilakukan. Program semester adalah program yang berisi garis-garis besar mengenai hal-hal yang hendak dilaksanakan pada satu semester tersebut. Isi dari program semester ini adalah tentang bulan, pokok bahasan yang akan disampaikan, waktu yang direncanakan, dan keterangan-keterangan. Beberapa komponen yang harus ada dalam program semester. Yang pertama yaitu identifikasi. Kedua, bulan. Yang ketiga, standar kompetensi. Yang keempat, materi pokok. Yang kelima, alokasi waktu. Dan terakhir, keterangan. Tahapan lain yang harus dipersiapkan oleh guru mata pelajaran sebelum melakukan kegiatan pembelajaran yaitu menyiapkan absensi. Absensi adalah sebuah kegiatan pengambilan data yang bertujuan untuk mengetahui jumlah kehadiran pada suatu acara. Sama halnya dengan proses pembelajaran, kegunaan absensi ini adalah untuk perhitungan kemungkinan pelajar untuk mengikuti ujian dan kegunaan-kegunaan lain. Kita bahas mengenai jurnal ilmiah atau jurnal akademik. Pengertian jurnal menurut para ahli. Yang pertama, menurut Hakim, jurnal adalah majalah publikasi yang memuat KTI atau karya tulis ilmiah yang di dalamnya mengandung data dan informasi yang mengajukan iptek, serta penulisannya harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan diterbitkan secara terbuka. Jadi, kesimpulannya, jurnal adalah terbitan yang berisi informasi yang bersifat ilmiah serta ditulis dengan menggunakan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan diterbitkan. Terdapat beberapa jenis jurnal akademik, yaitu yang pertama, jurnal penelitian, yang kedua, jurnal cetak, kemudian jurnal online, jurnal cetak, jurnal nasional, dan jurnal internasional. Pada tahap terakhir, tahap sebelum kegiatan pembelajaran dilakukan, yaitu menentukan KKM atau kriteria ketuntasan minimal. Pada tahap pelaksanaan ini, guru dan siswa melakukan interaksi belajar mengajar melalui penerapan berbagai strategi, metode, teknik dalam kegiatan pembelajaran, serta memanfaatkan seperangkat media yang ada. Rancangan pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut dengan RPP merupakan rencana pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara jangka pendek untuk memperkirakan apa yang dilakukan dalam pembelajaran. RPP ini merupakan upaya untuk memperkirakan tindakan apa yang akan dilakukan dalam kegiatan pembelajaran atau suatu perkiraan atau proyeksi guru mengenai seluruh kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kaitan pembentukan kompetensi. Bahan ajar. Bahan ajar merupakan materi pelajaran yang telah disusun secara sistematis yang akan digunakan guru dan siswa dalam proses kegiatan pembelajaran. Bahan ajar ini umumnya dilengkapi dengan pedoman siswa dan pedoman untuk guru. Pedoman ini berguna untuk mempermudah siswa maupun guru dalam menggunakan bahan ajar yang telah dikembangkan. Bahan ajar dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, bahan ajar cetak dan bahan ajar non-cetak. Kemudian, metode pembelajaran. Metode pembelajaran ini dapat diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang telah disusun dalam bentuk kegiatan yang nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Terdapat beberapa metode dalam pembelajaran, yaitu yang pertama, metode ceramah, metode demonstrasi, metode diskusi, simulasi laboratorium, pengalaman lapangan, brainstorming, metode debat, metode simposium, dan lain sebagainya. Evaluasi pembelajaran. Pada hakikatnya, evaluasi merupakan kegiatan untuk mengukur perubahan perilaku yang terjadi. Pada tahap evaluasi, guru akan melakukan penilaian atas proses pembelajaran yang telah dilakukan sebelumnya. Evaluasi adalah alat ukur untuk mencapai ketercapaiannya suatu tujuan. Dengan evaluasi, dapat diukur kuantitas dan kualitas pencapaian suatu tujuan pembelajaran. Evaluasi belajar pengetahuan dapat dilakukan dengan ujian tulis, lisan, dan daftar isian pertanyaan. Kemudian cara selanjutnya yaitu dapat dilakukan dengan ujian praktek, analisis keterampilan, dan analisis tugas, serta evaluasi oleh peserta didik itu sendiri. Tes itu harus memiliki validitas, mengukur atau menilai apa yang hendak diukur dan dinilai, terutama menyangkut kompetensi dasar dan materi pembelajaran yang telah dikaji. Selanjutnya, menunjukkan objektivitas. Maksudnya adalah pelaksanaan yang jelas dan tegas sehingga tidak menimbulkan interpretasi yang ada hubungannya dengan maksud tes. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.